Selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Saya membaca tentang seorang wanita Australia yang kecanduan makan kertas. Dia memulai kebiasaan aneh itu sejak kecil. Dan saat dia besar, dia sudah makan 10 tisu dengan setengah halaman koran setiap hari. Wanita ini juga mengkonsumsi sedikit kertas penyerap, lembar buku kerja, dan voucher dengan nominal kecil. Tentu tidak ada kaitan antara tingkah laku aneh wanita tersebut dengan tindakan simbolik Nabi Yehezkiel. Nabi memakan gulungan itu untuk menggambarkan latihan rohani yang harus kita lakukan. Jika kita ingin mengungkapkan kebenaran Tuhan dengan penuh makna dan kuasa, maka kita perlu menyediakan waktu agar firman itu memenuhi hati kita. Kita perlu merasakan dampak dari firman Tuhan. Kita harus membiarkan firman-Nya menjadi bagian terpenting dari diri kita. Dengan demikian, kami tidak akan menyampaikan firman secara tidak meyakinkan, seperti mahasiswa yang tidak mengerti atau tidak tertarik, tetapi sebagai orang yang telah merasakan firman secara pribadi. Perkataan dan pikiran Tuhan yang sebenarnya telah diungkapkan di dalam Alkitab. Jangan hanya membaca dan mengulanginya. Pikirkan tentang itu, rasakan itu. Mintalah Tuhan untuk menjelaskan, menjadikannya bagian dari pengalaman Anda dan mengajari Anda. Ya, bacaan Alkitab hari ini memberikan prinsip yang mendalam. Kita harus memakan kata sebelum mengucapkannya. Dengan demikian, kita tidak akan termakan oleh kata-kata kita sendiri. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya Allah yang bijaksana, kami merindukan hubungan yang lebih dalam dengan-Mu melalui firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran yang terkandung dalam hukum. Berilah kami kecintaan yang tulus dan semangat yang membara untuk terus mempelajari, merenungkan, dan mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuntunlah kami untuk hidup dalam ketaatan yang radikal terhadap kehendak-Mu. Berilah kami pengertian yang mendalam akan maksud dan tujuan-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Biarkanlah firman-Mu menjadi panduan hidup kami,
memberikan kami petunjuk dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ya Allah, dalam hidup sehari-hari yang penuh dengan hiruk-pikuk dunia dan godaan dosa, biarkanlah hukum-Mu menjadi pagar yang melindungi kami dari jebakan musuh dan pengaruh jahat. Bantulah kami untuk hidup dalam integritas, kekudusan, dan kesucian yang memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberkati tidur kami malam ini dan memberikan kami istirahat yang kami perlukan. Biarkanlah firman-Mu yang hidup dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu menyertai kami saat kami beristirahat. Bangkitkanlah kami pada pagi hari dengan semangat baru untuk hidup dalam cinta dan ketaatan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus sebagai petunjuk hidup kami. Kami memohon agar Engkau terus menghidupkan keinginan kami untuk mengenal dan mengasihi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.